Terima kasih atas undangan untuk mendiskusikan tentang satu topik yang sangat penting ya, soal pemilu. Saya ingat mungkin tahun 2004 kami diundang sama Bang Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi peradilan semu di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, mendiskusikan tentang, pada saat itu bukan isu seperti yang dahsyat, ini kan isu yang sangat dahsyat ya, soal kemungkinan pemilu ini tidak jujur dan fair dan akuntabel sebagaimana yang telah ditegaskan dalam konstitusi. Bahkan satu-satunya komisi yang sangat krusial dan sangat penting dan dimasukkan di dalam batang tubuh undang-undang itu namanya KPU, itu juga bisa jebol kalau tidak ada pengawalan. Jadi pertama, spirit dari diskusi ini adalah bagaimana untuk menegaskan bahwa 25 tahun perjalanan reformasi dan kita mengalami 5 kali pemilu secara langsung, ini harus betul-betul ada kekuatan civil society yang akan mengimbangi negara untuk menghindari abuse of power. Memang gejala ini, gejala resesi demokrasi atau gejala krisis di dalam praktek demokrasi memang dialami oleh masyarakat dunia ya, di Inggris, di Amerika Serikat, di berbagai negara di Asia juga mengalami hal yang sama. Dan ketika awal transisi demokrasi memang kita diingatkan oleh fakta di banyak negara yang mengalami demokratisasi pada gelombang kedua dan ketiga itu juga berjatuhan ya, dari demokrasi ke otokrasi dan dari demokrasi ke tirani dan otoriter gitu. Nah, cuman Indonesia ini menurut saya sangat unik. Ini kan bangsa besar ya, kita sudah dijuluki sebagai negara ketiga demokrasi terbesar di dunia, dan memang di antara berbagai pemilu untuk level negara yang besar, ini adalah pemilu yang paling kompleks di muka bumi. Nah, kompleksitas inilah yang mendorong perlu ada gerakan masyarakat sipil untuk melakukan perimbangan terhadap peran negara. Nah, saya kebetulan 10 tahunan terakhir meneliti soal militer, kekuatan-kekuatan militer dan kekuatan sipil. Jadi secara formal misalnya meskipun militer menyatakan udah kembali ke barat, tidak lagi berada dalam sosial politik, tapi secara strategik militer itu tetap menjadi kekuatan yang paling mengkhawatirkan. Ya, mungkin secara formal tidak ada intervensi yang terlihat, tapi di dalam banyak hal bahwa ketika terjadi banyak aksi pemukulan seperti yang terjadi dalam kasus motor brong di Jawa Tengah, kemudian ada sekali banyak kasus mungkin di daerah-daerah konflik, kemudian di Papua dan di berbagai tempat yang lain terjadi banyak insiden yang secara tidak langsung akan menghadirkan military deterrence di situ. Nah, yang kedua adalah bahwa polisi, saya kebetulan lama mengajar di dunia kepolisian dan juga di dalam berbagai studi yang saya lakukan bahwa memang potensi intervensi dan netralitas itu sangat kelihatan. Kenapa? Karena memang polisi itu secara formal di dunia ini adalah tunduk terhadap kitab undang-undang hukum pidana, berada di garis hukum. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah dia memang harus sangat netral. Kalau kita baca teori-teori Weberian akan memperlihatkan bahwa netralitas itu adalah merupakan ujung tombak bagi peranan dari aparatur negara dan pemerintahan termasuk kepolisian. Tapi ada dilema, ada kondisi di situ bahwa polisi ini kan berada dalam dua kaki ya. Kaki pertama adalah unsur pemerintahan di bidang keamanan dan hukum. Kaki kedua adalah otomatis di bidang ini dia adalah bawahan langsung presiden, dan konsekuensinya
ketika presiden ada kepentingan ya, bagaimanapun secara psikologis dan secara sosiologis, karena kebetulan beliau punya anak di situ yang menjadi salah satu calon wakil presiden. Nah, itu akan bisa berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap bagaimana netralitas atau ketidaknetralan itu terjadi. Nah, inilah sebetulnya yang harus diawasi gitu. Jadi saya mengapresiasi judul yang diajukan oleh panitia ini sangat luar biasa ketika mengatakan bahwa jalan sesat untuk meraih kekuasaan. Karena memang infrastruktur demokrasi yang terbangun dalam 20-an tahun terakhir ini belum sampai kepada 2 tahapan. Tahapan pertama adalah pelembagaan politik. Institusi seperti partai politik mestinya harus menjadi institusi yang memastikan proses pemilu ini bisa dilakoni secara dewasa dan secara netral. Kemudian pemilu juga harus didorong untuk menguatkan partisipasi masyarakat. Nah, di Indonesia ini untung ada banyak kekuatan civil society seperti teman-teman ini yang menjadi andalan di dalam upaya untuk mendorong kinerja dari lembaga-lembaga pemerintahan yang berpotensi besar untuk terjadinya pelanggaran, terjadinya ketidaknetralan ini. Ya, kita tahu kalau kita mengacu pada datanya Mbak Titi Anggraini tempoh hari di LP3S bahwa sudah banyak data-data yang terjelaskan bahwa unsur-unsur ketidaknetralan itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mengacu kepada data pelanggaran, justru para penyelenggara itu sudah menunjukkan ketidaknetralan. Di mana ada sudah banyak sekali kasus sebelum pemilu terjadi, pada pra pemilu sudah banyak terjadi pelanggaran. Pertanyaannya, apakah aparatur negara juga sudah melakukan, kalau istilah Bang Ray itu adalah pemidanaan pemilu terhadap kasus ini, gitu. Jadi yang menurut saya sampai hari ini perlu menjadi kita tanyakan kepada publik, kepada penyelenggara negara bahwa sejauh mana mereka membuat akuntabilitas publik terhadap peran mereka di dalam menjaga netralitas pemilu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pemilu ini diharapkan menjadi pemilu yang makin baik. Harapannya adalah ini akan menjadi pemilu yang substantif, akan mendorong peran negara atau peran pemerintah ke arah yang lebih substantif. Selamat datang, Mbak. Ya, maaf ya terlambat. Ya. Silakan lanjut. Nah, sehingga menurut saya bahwa masalah-masalah yang muncul tentang intervensi kekuasaan, tentang netralitas dan sebagainya, kalau kita mengacu kepada penjelasan Prof. Saiful Mujadi kemarin adalah ya karena kekuasaan itu sulit dihentikan dari tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengintervensi kekuasaan, maka sebaiknya beliau mengatakan presiden harus dicutikan dulu atau berhenti. Ini menurut Profesor Saiful Mujani. Tapi menurut saya bahwa karena kita menganut sistem presidensialisme, tentu upaya untuk menurunkan atau menggulingkan presiden sebelum waktunya fix 5 tahun, karena ini bukan sistem parlementer, sulit dilakukan. Tapi yang paling mungkin kita lakukan adalah bagaimana memperkuat instrumen demokrasi yang secara prosedural ini sudah berjalan dengan cara pengawasan publik. Inilah yang menurut saya menjadi kata kunci dari kedaulatan rakyat bisa diwujudkan, di mana organisasi masyarakat sipil ini dia akan melakukan self supporting dan self generating dalam kerangka menekankan kepada partisipasi masyarakat yang fair, yang bebas dari intervensi, dan barangkali juga kita akan meningkatkan kualitas demokrasinya secara beradab, sehingga nanti pada akhirnya, meskipun itu memerlukan waktu yang sangat panjang ya,
Kalau kita melihat membaca sejarah Amerika, 100 tahun pertama, 100 tahun kedua itu baru bisa sempurna. Jadi prosesnya memang sangat panjang. Tapi karena mungkin eranya sudah berbeda, kita berada di era yang terkoneksi dengan artificial intelligence dan sebagainya. Mungkin menurut saya bahwa ini ada banyak cara yang lebih cepat untuk kita bisa sampai kepada tujuan penyelenggaraan demokrasi yang sesuai dengan tujuan negara. Sebagaimana kita tahu tujuan negara kita adalah itu kan semua komponen kebangsaan itu kan digabungkan di dalam visi negara kita, nasionalisme tentang ketuhanan sampai kepada keadilan dan demokrasi. Nah, di dalam proses ini menurut saya apa yang bisa kita sumbangkan sebagai generasi sekarang untuk melihat pemilu setelah 25 tahun ini berjalan dalam koridor reformasi dan demokratisasi ini. Kalau pada pemilu 2014-2019 yang menonjol adalah politik identitas, hoax, berbagai masalah-masalah penyakit demokrasi yang disebabkan oleh masyarakat. Justru yang terakhir ini menurut saya sekarang justru penyakitnya datang dari yang berkuasa, yang ingin mendorong kekuasaan tidak melalui jalan demokrasi, tapi melalui jalan otokrasi. Nah, inilah yang menjadi entry point untuk melakukan pengawasan, dan pengawasan yang terutama juga menurut saya itu harus ditekankan kepada peranan lembaga-lembaga yang memiliki kursi of power seperti kekuasaan paksa ada pada polisi, ada pada tentara, dan ada pada birokrasi. Dan saya percaya bahwa karena birokrasi ini menjadi ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintahan, mereka memiliki dana, mereka memiliki dukungan dari publik dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bagaimana peranan masyarakat untuk bisa memastikan bahwa pemilu ini betul-betul bisa dihilangkan dari tekanan bahwa masyarakat itu akan bisa pilih secara dewasa, memilih secara otonom, dan memilih secara sesuai dengan keinginan kita, yaitu dia berpartisipasi untuk mendukung pemilu ke depan ini. Terima kasih.